Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah dimanapun berada, di dalam sebuah hadis yang masyhur, dan saya yakin Bapak dan Ibu pernah mendengar hadis ini, karena memang hadis ini seringkali disampaikan, diperdengarkan, dan disebarkan oleh para da'i dan mubaligh kita di berbagai forum kajian dan pengajian, terutama di bulan Ramadan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, yang terjemahannya adalah Nabi Muhammad SAW bersabda, segala amal kebaikan anak Nabi Bani Adam itu akan dilipat gandakan pahalanya 10 hingga 700 kali lipat. Bayangkan Bapak dan Ibu, 10 hingga 700 kali lipat. Kecuali satu, yaitu ibadah puasa. Karena menurut Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan langsung pahalanya. Aku yang langsung akan memberikan pahalanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita membaca hadis ini secara seksama, setidaknya ada dua hal penting yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, Allah mengatakan puasa itu adalah untukku. Ketika Allah mengatakan bahwa puasa itu adalah untukku, ini tidak bermakna bahwa ibadah-ibadah lainnya itu tidak diperuntukkan oleh Allah, tidak diperuntukkan untuk Allah. Entah itu ibadah sholat wajib, entah itu ibadah sholat sunnah, seperti tadarus Al-Quran, ataupun amal-amalan kebaikan lainnya, itu tidak diperuntukkan untuk Allah. Tetapi Allah ingin mengatakan bahwa puasa ini, puasa Ramadan ini khususnya, itu mendapatkan tempat spesial, tempat khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kemuliaan kepada ibadah puasa. Oleh karena itu, yang kedua, dan ini juga terkait dengan yang pertama, karena posisi khusus, posisi spesial yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada ibadah puasa, maka Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya langsung. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Dia yang akan memberikan langsung pahala kepada orang-orang yang beribadah puasa, ini mengindikasikan bahwa ibadah puasa bisa memiliki potensi pahala yang berlipat-lipat kali lipat. Bukan hanya 10, bukan hanya 700, tapi bisa juga 1000, 10.000, bahkan tidak terhingga. Karena Allah yang akan memberikan pahalanya langsung. Sekehendak Allah, berapa kali lipat pahala yang akan diberikan oleh Allah terhadap ibadah puasa yang kita lakukan. Selain karena puasa menempati posisi khusus, karena ibadah puasa itu adalah untukku, seorang ulama Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan puasa memiliki potensi untuk mendapatkan pahala tak terhingga karena di dalam puasa itu ada kesabaran. Ini juga diperkuat di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi orang-orang yang sabar ini akan mendapatkan potensi pahala yang tidak terbatas. Dan di dalam ibadah puasa ini ada nilai kesabaran. Setidaknya ada 3 tipe kesabaran yang ada di dalam ibadah puasa, Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama adalah kesabaran di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kesabaran di dalam menghindari segala hal kemaksiatan, keburukan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kesabaran di dalam menerima segala takdir, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun hal itu membuat kita tidak nyaman, tidak senang, bahkan menderita. Nah, 3 kesabaran ini
Tiga tipe kesabaran ini juga kita temukan di dalam ibadah puasa. Kesabaran di dalam pertama adalah kesabaran di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa ini merupakan ibadah ketaatan. Bagaimana kita bisa bertahan berpuasa selama 16 jam atau bahkan 17 jam di Amerika ini, yang tentu berbeda dengan saudara-saudara muslim kita di tanah air. Kalaulah bukan karena kesabaran untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan melakukan ibadah puasa ini. Demikian juga ketika kita menjalankan ibadah-ibadah puasa sunnah lainnya selama bulan Ramadan khususnya. Entah itu tadarus Al-Quran, ibadah sholat taraweh. Kalaulah bukan karena ingin menjalankan ketaatan kepada Allah, kita tidak akan melakukannya. Karena kesabaran di dalam menjalankan ketaatan Allah SWT, maka kita istiqomah, continue untuk menjalankan berbagai ibadah selama bulan Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kesabaran di dalam menjauhi segala keburukan, kemaksiatan, perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Tentu saja Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, selama bulan puasa ini kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari perbuatan-perbuatan, jangankan perbuatan yang maksiat, perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, bahkan perbuatan yang membuang-buang waktu, perbuatan yang mubazir, yang bisa jadi akan mengalihkan perhatian kita dari ketaatan kepada Allah, itu kita hindari. Kalaulah bukan karena kesabaran untuk menghindari berbagai keburukan-keburukan itu, tentu kita tidak akan bisa melakukannya. Oleh karena itu, Allah memberikan keutamaan kepada kita ketika kita sabar untuk menghindari hal-hal kemaksiatan yang tidak diridhoi oleh Allah selama menjalankan ibadah puasa ini. Karena ketika kita melakukan kemaksiatan, kemudaratan, keburukan, tentu akan mengurangi pahala puasa kita. Yang ketiga adalah kesabaran di dalam menerima takdir atau ketentuan Allah selama menjalankan ibadah puasa ini. Tentu saya yakin banyak hal yang secara natural, alamiah, itu tidak membuat nyaman terhadap kita ketika kita menjalankan ibadah puasa. Bagaimana kita bisa menahan lapar, menahan haus. Apalagi di musim spring ini, yang suhunya sudah mulai naik, di beberapa negara bagian bahkan mungkin sangat panas. Kalaulah bukan kesabaran untuk menerima takdir dan ketentuan Allah ini, kita tidak akan mampu melakukannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bahwa puasa sebagaimana hadis yang tadi saya sampaikan itu memiliki potensi untuk mendapatkan pahala yang tak terhingga, dan di dalam menjalankan ibadah puasa ini karena ada kesabaran di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, kesabaran di dalam menghindari hal-hal kemaksiatan, keburukan yang tidak diridhoi Allah, dan kesabaran di dalam menerima segala takdir dan ketentuan yang bisa jadi membuat kita tidak merasa nyaman, tidak merasa enak, tidak merasa nikmat, atau bahkan kesengsaraan. Dengan mengetahui hal ini, maka saya mengundang kepada Bapak dan Ibu, mari kita perbaiki ibadah puasa kita untuk mendapatkan potensi pahala yang berlipat-lipat sebagaimana disampaikan di dalam hadis yang tadi saya sebutkan. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.